가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik, yaitu tentang teori pembelajaran. Teori pembelajaran sendiri adalah sebuah konsep di mana ada seorang individu yang belajar dan berinteraksi dengan lingkungan pembelajaran serta sumber belajar. Sedangkan menurut Ernest R. Hilgert dan Gordon, proses belajar adalah sebuah proses yang sudah direncanakan, yang kemudian menimbulkan suatu perubahan yang tentunya keadaannya berbeda dari sebelumnya. Jadi, belajar adalah sebuah proses interaksi antara seorang guru beserta para muridnya untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi dari teori pembelajaran adalah sebuah prinsip dan konsep yang menjelaskan bagaimana individu belajar. Baik itu adalah berbagai macam pendekatan yang dapat dilakukan dan metode apa saja sih yang dapat memaksimalkan kegiatan pembelajaran tersebut. Selain itu, para ahli juga berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan teori pembelajaran. Dengan adanya perbedaan antar ahli, maka dari itu muncullah berbagai macam teori pembelajaran. Seperti adanya teori pembelajaran kognitif, yaitu bersumber kepada pengembangan kognitif anak melalui 4 tahap. Pendapat ini dikemukakan oleh Jan Piaget. Berbeda dengan Jan Piaget, Vygotsky berpendapat bahwa perubahan dapat terjadi karena adanya interaksi dari seorang individu dengan lingkungan dan sosialnya. Dari sini bisa kita ketahui bahwa budaya dan masyarakat yang ada dapat mempengaruhi perubahan dari individu. Selanjutnya ada B.F. Skinner. Beliau adalah salah satu dari ahli teori behaviorisme. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa perubahan perilaku atau hasil dari sebuah pembelajaran dapat diperoleh dengan adanya stimulus dan respon. Ketika seorang guru memberikan stimulus kepada seorang murid, maka murid ini akan memberikan respon kepada gurunya. Jadi, perbedaan pendapat para ahli ini dapat dijadikan sebagai pacuan dan pedoman dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Karena semua teori pembelajaran dapat diterapkan baik di dalam kelas formal seperti pada sekolah dan juga dapat diterapkan pada pembelajaran di luar kelas atau pembelajaran di rumah dan di lingkungan masyarakat. Seperti contoh penerapan teori behavioristik pada pembelajaran di dalam kelas, di mana seorang guru menyampaikan bahwa ada reward bagi yang menyelesaikan tugas dan ada punishment bagi yang tidak menyelesaikan tugas. Hal ini sama saja memberikan stimulus kepada murid. Kemudian murid akan merespon dengan adanya reward dan punishment dalam kelas. Seorang murid akan terpacu dalam pembelajaran materi tersebut. Sedangkan untuk penerapan di luar kelas, kita bisa melihat pada adanya pelatihan dan seminar. Kan pasti kalau ada pelatihan dan seminar, di depannya kan tertulis bahwa dengan sampai mengikuti seminar ini, kita akan mendapatkan sertifikat atau pengakuan
pengakuan. Dari situ, pembuat acara memberikan stimulus kepada calon pesertanya, sehingga para peserta memberikan respon, oh nanti kita akan dapat sertifikat, kita akan dapat pengakuan. Di situ mereka akan berpacu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tentunya dalam penerapannya, masing-masing teori pembelajaran mempunyai keunikan dan perbedaan masing-masing. Seperti teori kognitif yang lebih berfokus pada pengembangan pemikiran anak. Jadi anak itu, kita mempelajari bahwa anak mempunyai kognitif yang dapat diasah. Sedangkan pada teori behavioristik hanya berfokus pada pemberian stimulus dan akhirnya individu akan memberikan respon. Ada lagi pembelajaran kooperatif di mana individu membentuk kelompok-kelompok belajar untuk memahami pembelajaran tersebut. Ada juga pembelajaran e-learning di mana pembelajaran tersebut dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Dengan berbagai macam teori pembelajaran, berbagai macam keunikan, tentunya proses pembelajaran akan terasa lebih asyik dan tidak membosankan. Karena kita bisa menerapkannya seperti pada pembelajaran matematika, kita bisa membuat proyek penyelesaian. Pada pembelajaran yang lain, bisa melakukan tugas kelompok dan lainnya. Sehingga individu atau peserta didik sama sekali tidak mengalami kebosanan dalam pembelajaran tersebut. Kesimpulannya, teori pembelajaran adalah sebuah konsep atau pandangan dalam proses belajar untuk mewujudkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami memahami bahwa materi yang kami sampaikan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이